Shalom, kali ini kita masih membahas tentang Yosua, bagaimana Yosua menggantikan Musa. Jadi Yosua pertama dikatakan perintah Tuhan pada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi dikatakan bahwa di sini Yosua katakan menggantikan Musa. Dan Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini. Musa seorang pemimpin yang sangat berkarisma, yang luar biasa. Saya percaya mungkin Yosua belum siap. Itulah kenapa Yosua merasa nggak siap ya. Terus juga merasa takut, merasa waduh gimana aku bisa memimpin seperti Musa ya. Sedangkan bangsa Israel itu terkenal tegar tengkuk gitu ya, suka bersungut-sungut. Yosua pun pernah mengalami hampir dilempari batu gitu ya sama bangsa Israel. Nah di sini dikatakan, makanya di perikop ini Tuhan berkata kepada Yosua ayat yang ke-6, kuat dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Yang ketujuh dikatakan lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kau menyimpang ke kanan kiri supaya engkau beruntung. 2 kali Tuhan bilang untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang terakhir di perikop ini juga dikatakan, tetapi yang mengatakan bangsa Israel yang dipimpin. Jadi pemimpin-pemimpin Israel yang berkata gini, ayat 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Intinya Yosua mendapat perkataan kuatkan dan teguhkan hatimu itu 3 kali. Satu hal yang diulang, hal yang sama diulang 2-3 kali, berarti hal yang penting dan ada sesuatu yang terjadi. Dan saya lihat di sini, saya melihat bahwa Yosua mungkin belum siap karena kepemimpinan Musa yang begitu berkarisma, sehingga ketika dia diminta dia harus menggantikan Musa, mungkin secara mental dia belum siap. Disitulah Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebelumnya Tuhan sudah berjanji kepada Musa, menguatkan dengan janji Tuhan ya, menguatkan dengan janjinya. Tuhan berkata ayat yang ketiga, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari gunung Libanon, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar dan lain sebagainya, itu diberikan sama Tuhan. Menguatkan lagi dengan janjinya akan memberikan daerah itu. Dan yang luar biasa, Tuhan juga janjikan kemenangan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wow. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada janji-janji yang menguatkan Yosua, ya, menguatkan Yosua supaya dia tidak takut dan gentar. Itulah sebabnya terus dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, yang ayat yang ke-6 ya. Di situ dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, jelas sekali di sini Tuhan mau menguatkan hati Yosua untuk dia tidak goyah, tidak kecut. Yang ayat yang ke-7 nih, pesan Tuhan yang juga disertai istilahnya seperti syarat gitu ya, supaya dia tetap kuat. Kuatkan teguhkan hatimu, sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati. Ini seperti nasihat ya, gitu ya. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menyimpang kanan ke kiri, jangan menyimpang dari firman Tuhan, supaya beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Yosua selain dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, dan juga Tuhan berikan istilahnya Tuhan berikan arahan dia yang jelas untuk dia tetap bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak ke kanan kiri, tidak menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dia mulai beruntung. Nah ini luar biasa untuk kita anak-anak muda. Bagaimana kita bisa memimpin gitu ya, bagaimana kita bisa memimpin dengan luar biasa. Kita belajar dari Yosua, Tuhan yang pasti menguatkan kita, dia meneguhkan kita, Tuhan menopang kita ya, Roh Kudus menopang kita sehingga memampukan kita melakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita.